Pemerintah berencana melakukan redenominasi. Kira-kira apa itu redenominasi dan juga dampaknya apa? Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di studi kasus kali ini gue pengen membahas sebuah langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya masih rencana sih, dan rencana ini sebenarnya udah lama juga. Rencana itu adalah redenominasi. Apa itu redenominasi? Secara pengertian adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mempengaruhi nilai tukarnya. Dalam kasus rupiah, kita itu menghilangkan 3 angka 0 di belakangnya. Jadi 1000 itu jadi 1 rupiah, kemudian 10.000 jadi 10 rupiah, dan seterusnya. Tapi secara nilainya itu tetap sama. Sebenarnya masalah redenominasi ini udah pernah dibahas oleh pemerintah jauh sebelum tahun 2023. Bahkan gua rasa itu dari zaman gua kuliah ya, di tahun 2015-an mungkin, atau 1-2 tahun setelahnya. Karena gue ingat banget gue udah mendengar kata redenominasi itu di masa-masa gua kuliah, dan gue sempat iseng-iseng nyari tahu juga. Tapi ternyata tidak diterapin sampai di tahun 2023 ini topik redenominasi muncul kembali. Kenapa redenominasi ini muncul? Karena di Indonesia itu masalahnya adalah mata uang kita kalau dibandingkan dengan mata uang negara lain, misalnya yang cukup sering dipakai itu US dollar, nilainya itu kelihatan gede banget. Misalnya di kursnya itu 1 dolar sama dengan 15.500. Satu angka dolar itu bisa menghasilkan 5 angka rupiah. Dan misalnya angka dolarnya itu semeraut, misalnya 3.238. Kalau di Indonesiain angkanya itu kan jadinya rumit, makanya pengen disederhanain. Itu salah satu alasan yang sering banget terlihat. Makanya agar lebih mudah, makanya dilakukanlah redenominasi, yaitu menyederhanakan tanpa merubah nilai. Tapi Win, ini kan udah pernah dibahas dari sebelum 2023, kenapa nggak diterapin langsung? Menurut salah satu artikel di Tempo.co, ada interview dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Ada 3 faktor yang menyebabkan kebijakan redenominasi ini di tahun-tahun sebelumnya itu tidak kunjung diterapkan. Yaitu yang pertama, implementasi redenominasi ini harus dilakukan saat kondisi makroekonomi yang bagus. Yang kedua, kondisi moneter dan stabilitas sistem keuangan harus stabil. Dan yang ketiga, kondisi sosial-politik di tanah air juga harus dalam kondisi yang kondusif, mendukung, positif, dan juga kuat. Nah, kalau di tahun 2023 ini redenominasi akan diterapkan, artinya ketiga faktor tadi sudah terpenuhi dan dapat dilakukan lah. Oleh karena itu, mari kita asumsikan di tahun 2023 ini redenominasi ini akan diterapkan. Kira-kira dampaknya akan seperti apa? Setidaknya di sini ada 4 dampak yang udah gua rangkum apabila redenominasi ini dilakukan. Yang pertama itu adalah meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah. Kok bisa seperti itu? Karena nilai tukarnya itu secara nilai kelihatan lebih setara. Karena secara visual angka yang ditampilkan itu perbedaannya tidak signifikan. Misalnya 1 USD sama dengan 15.500 dibandingkan dengan 1 USD ditukar dengan 16 rupiah. Dan kalau dilihat dari secara visual, nilai tukar itu kan berbeda-beda setiap hari. Hari ini 1 USD bisa aja nilainya itu 15.500. Besok bisa 15.550, besoknya bisa aja 15.450. Tapi setelah redenominasi, di mana 3 angka di belakang itu yang nolnya dihilangin dan akan dilakukan juga pembulatan ke atas katanya, perubahan angka yang kecil itu jadinya nggak kelihatan lagi. Sehingga angkanya itu bisa kelihatan stabil. Hari ini 1 USD sama dengan 16 rupiah, besoknya masih juga 16 rupiah. Karena nilainya ini yang kelihatan stabil, membuat orang itu lebih percaya terhadap rupiah ke depannya. Kemudian, dampak keduanya adalah pencatatan terhadap akuntan itu menjadi jauh lebih mudah. Mungkin teman-teman yang pernah berkutat di bagian atau bidang akuntan atau yang pernah ngehandle financial pasti ngerti lah ketika kalian itu ngelihat angka rupiah yang semeraut, yang angkanya itu nggak bulat, misalnya 10 juta, 12 juta, nggak seperti itu, tapi angkanya mungkin 15.532.200 apa. Karena 3 angka 0 di belakang itu dihilangkan, tentunya pencatatannya itu menjadi jauh lebih sederhana. Dan nanti kalau memang benar konsep pembulatan ke atas itu diterapkan,
Ini akan membantu memberikan gambaran kepada orang-orang ketika mereka itu ingin melakukan konversi dari pencatatan yang lama ke yang baru. Selanjutnya, dampak ketiga. Nih dampak yang lumayan ngeri ya. Ada potensi terjadi inflasi. Kok gitu? Karena tadi ada konsep pembulatan nominal ke atas yang gue sebutkan kalau benar-benar dilakukan, itu akan membuat harga barang naik. Misalnya, harga barang itu 15.100. Karena redenominasi dan dinaikkan jadi satu angka ke atas, menjadi Rp16. Jadinya barangnya itu kan lebih mahal dong ketika kita mau beli. Tapi itu masih kasus yang menurut gue masih wajar. Ada kemungkinan yang lebih ditakuti di sini, yaitu kenaikan harga yang lebih tinggi karena nominal yang ditampilkan itu kelihatannya murah sekali. Misalnya barang yang tadi 15.500 seharusnya dinaikin jadi Rp16, tapi karena kelihatannya kecil dan value-nya itu berbeda jauh, para penjual malah menaikkan harganya menjadi Rp20, yang membuat harga barangnya itu jadinya mahal banget. Seharusnya redenominasi ini kan hanya menyederhanakan nilai yang ditujukan, tapi secara nilai uangnya itu nggak berubah. Tapi karena salah tangkap atau salah persepsi yang ditangkap oleh masyarakat dan penjualnya, malah membuat bingung dan bisa berdampak kepada hal tadi, menaikkan harga yang jadinya lebih tinggi daripada seharusnya. Nah, dampak dari potensi inflasi ini tentunya adalah daya beli masyarakat nantinya akan menurun karena harga barang itu akan naik. Gue yakin Bank Indonesia aware akan potensi ini. Jadi untuk masalah ini benar-benar harus diperhatikan dan harus dilakukan sosialisasi yang tepat nih kepada masyarakat. Lalu dampak keempat dari redenominasi ini adalah dilakukan penyesuaian sistem dan juga penyesuaian uang kertas. Karena secara visual nilainya itu berubah secara visual nih, tentunya biar masyarakat itu nggak bingung, harus dilakukan pencetakan uang kertas yang baru dengan nilai angka yang baru. Karena akan membingungkan aja ketika harga barangnya itu udah berubah menjadi Rp1, tapi kita bayarnya itu masih uang yang tulisannya itu 1.000. Tapi yang jadi masalah juga bukan masalah cetaknya ya, tapi masalah distribusinya juga. Bagaimana caranya agar distribusinya itu bisa cepat ke masyarakat bersamaan dengan penarikan uang kertas yang lama. Karena secara personal ya, ini pendapat personal aja, kalau uang yang angkanya 1.000 itu masih ada dan distribusinya itu masih ada bersama dengan uang yang tinggal satu angka aja, kesannya bingung banget sih. Itu masih masalah uang kertas. Bagaimana dengan sistem-sistem teknologi yang udah beredar nih di Indonesia? Semuanya juga harus berubah. Bahkan menurut gue secara global juga harus berubah sih. Perusahaan-perusahaan bahkan harus mulai melakukan konversi nih dari akuntannya. Kalau mereka masih manual ya wassalam aja sih. Mereka itu benar-benar harus ngubah satu-satu. Kalau mereka pakai sistem sendiri, mereka itu benar-benar harus memodifikasi sistemnya tersebut untuk bisa melakukan konversi. Kemudian mereka harus melakukan pengecekan ulang. Kalau perusahaan-perusahaan yang menggunakan aplikasi dari vendor, biasanya sih bebannya ini ada di vendornya sih. Tapi menurut gua ya, kalau ini beneran diterapin, kemungkinan banyak perusahaan itu masih menerapkan sistem 2 laporan kayaknya. Dimana laporan pertama itu laporan dengan tampilan yang masih lama, lalu laporan kedua itu tampilan yang sudah dilalui redenominasi. Kemudian di-compare dengan margin perbedaan sepersekian. Intinya dilakukan ini biar ada penyesuaian dulu, karena nggak bisa langsung blok. Takutnya kalau langsung blok itu sisi internal perusahaan itu bakalan kacau. Nah, jadi itu beberapa dampak yang mungkin terjadi apabila redenominasi ini diterapkan di Indonesia sesegera mungkin. Sebenarnya kunci agar proses redenominasi ini bisa berjalan dengan lancar itu adalah perencanaan yang matang, eksekusi yang baik, dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Kalau perencanaan, seharusnya rencana ini sudah benar-benar dimatangkan dan disesuaikan ya, karena rencana ini kan udah dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah bagaimana eksekusi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Harusnya sosialisasi kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, karena menurut gue secara personal pemerintah bisa melakukan sosialisasi dengan baik. Terbukti dari pandemi kemarin dalam melakukan sosialisasi terkait vaksinasi. Meskipun banyak masalah dalam proses sosialisasi, tapi akhirnya berhasil juga, di mana masyarakat juga udah banyak yang divaksinasi. Banyak masyarakat juga udah mulai aware nih menggunakan masker. Bahkan setelah pandemi dicabut masih banyak yang pakai masker. Tinggal bagaimana nih pemerintah menyusun rencana lagi dalam proses sosialisasi ini. Mungkin mereka bakal membuat tim seperti tim sosialisasi pandemi kemarin, gak ada yang tahu. Ya, gue berharap kalau benar di tahun 2023 ini
redenominasi beneran dijalankan, dapat berjalan dengan lancar. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast studi kasus episode kali ini. Semoga memberikan gambaran kepada teman-teman terkait proses redenominasi ini dan juga memberikan manfaat lah buat ke teman-teman ke depannya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.